Yo, balik lagi sama gue Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk video Bitcoin dan juga OPA ya, Optimism teman-teman. Jadi kemarin itu saya nggak ada upload video, malah sebelumnya lagi baru ada upload untuk Bitcoin dan juga AVAX nih teman-teman. Jadi sorry kemarin nggak sempet karena jadwalnya padat banget. Cuman ya selamat hari kemerdekaan juga teman-teman, walaupun ya telat satu hari ya, selamat 17 Agustus. Ya semoga kedepannya untuk apa ya, untuk Indonesia lebih maju lagi, terutama peraturan-peraturan lebih mendukung ke rakyat gitu ya, nggak cuman pajak doang teman-teman ya, serta juga pembangunannya ya, dan ya banyak lah peraturan-peraturan yang semoga kedepannya itu jauh lebih memihak atau bisa dibilang pro rakyat gitu teman-teman ya, karena situasi saat ini yang lagi ataupun sedang semakin sulit gitu ya perekonomian. Ya seharusnya yang berkewenangan ya, yang mempunyai kuasa untuk membuat peraturan-peraturan lebih melonggarkan, bahkan memberikan support yang sangat banyak untuk masyarakat gitu ya, terutama di bagian lapangan pekerjaan ya dan lain sebagainya. Oke. Dan ya, kita lihat dulu first of all untuk mengawali minggu yang baru. Ini ada beberapa news event yang penting di minggu ini, dan salah satunya adalah FOMC Meeting Minutes. Ini tanggal 21 Agustus jam 1 subuh dini hari nih teman-teman. Jadi bersiap, sekarang kan tanggal 18, berarti 2 harian something lagi lah teman-teman. Ya bisa di prepare, kemudian di tanggal 22-nya lagi ini ada Jerome Powell speak lagi jam 9 malam. Ya, jadi bisa persiapan untuk tanggal 21 dan di tanggal 22 Agustus. Gila ya, udah nggak berasa teman-teman. Tinggal 1 minggu lebih lagi kita akan menyelesaikan bulan Agustus, cepet banget nggak berasa. Kemudian kita lihat hari ini walaupun market merah merona tapi volume naik nih teman-teman ya. Lumayan naik volumenya, terutama di altcoin ya, menandakan oke, banyak transaksi, mungkin bisa dibilang juga banyak yang melakukan aksi beli juga nih ya, volumenya mengalami peningkatan teman-teman. Oke, ya semoga beberapa hari ke depan kita melihat market yang lebih hijau lagi lah teman-teman ya. Ini udah koreksi-koreksi lagi, dan kita lihat dulu untuk si Bitcoin. Bitcoin sebenarnya untuk closing weekly-nya ini kurang bagus teman-teman ya, dengan tail candle panjang ke atas, closingnya red candle. Tapi ya ini juga pernah terjadi kok sebelumnya ya. Kemudian dia satu ya aja nih teman, adanya nextnya lagi tail candle closing bullish ya, kemudian red candle bull candle lagi ya, sideways teman-teman ya. Jadi closing kayak gini nggak semerta-merta wah abis ini langsung dump, nggak teman. Ini kita bisa lihat nextnya malah adanya bull candle, baru sebelumnya kita lihat wah di sini ada red candle lebih dominan, tapi next langsung dibalas hijau lagi ya tuh teman. Jadi nggak selalu closing weekly-nya itu merah, tail candle panjang menandakan pasti turun dan lain sebagainya. Ini bukti nyata sebelum-sebelumnya gitu teman ya. Yang menjadi concern sebenarnya untuk weekly so far masih bullish, jelas banget kok masih bullish nih. Kita lihat secara trend di atas MA21 ya. Kemudian di sini juga kita bisa lihat ya. Sebentar. Nah, ini adalah high, hand and higher high, ini ada low, and then ya potentially ada potensi kita melihat higher low juga di sini ya, before dia melanjutkan penguatannya kembali. Hopefully seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk secara daily, nah dailynya sebenarnya di sini kurang bagus ya. Kenapa? Kalau kita melihat pada pergerakan sebelumnya dia akhirnya break and retest kemudian lanjut pumping. Nah, di sini akhirnya break and retest, dia memang pumping tapi nggak lama kena bantingan lagi. Adanya bearish engulfing, kemudian somehow Sabtu Minggu dia cenderung flat ya. Nih ketahan di EMA21 plus juga area support. Nih, support kuat sebelumnya di sekitar 116 ribuan something, dan per saat ini saya bikin video ini lagi berada posisi di bawah ya, terhadap trendline resistance ini become support plus juga support quote ini ya, dia berada di bawah. Berarti ya ini kan ada area fresh demand nih, sempat adanya pemantulan tipis aja kemudian lanjut turun lagi. Jadi kita bisa lihat secara short term ya memang cenderung ke arah bearish. Nah, kalau kita lihat by candle only ya, di sini sebenarnya waktu dia next candle bullish di sini, ini kita bisa lihat sebagai next area tahanan yang lagi di testing sama si Bitcoin teman-teman ya, di 114.200 sampai 115.000. Nah, kemudian kalau kita turun ke time frame yang lebih kecil seperti 4 jam, nah tuh kan kita bisa lihat pas ya di area yang tadi saya markingin, ini ada area fresh demand ya secara hourly time frame. So, kalau Bitcoin memang melanjutkan tren negatifnya secara short term, maka kita bisa expect minimal adanya pemantulan jangka pendek before dia lanjut turun lagi seperti ini teman-teman
Ya, ini adalah view kalau memang Bitcoin melanjutkan tren bearishnya secara short term, ya jangka pendek. Teman-teman ingat jangka pendek. Ya, jadi bahkan bisa balik ke 112.000, 110.000, 111.000. Ini possible. Tapi dengan catatan dia adanya naik retrace, balik ke 116.000 something, kemudian rejection lagi, teman-teman. Itu yang bisa menjadi pantauan saat ini untuk si Bitcoin. Ya, hopefully ya kita mendapatkan pemantulan tipis-tipis dulu lah, ataupun ya nanti ujung-ujungnya dia sideways, teman-teman, menjelang FOMC dan Jerome Powell speak. Nah, nanti baru mungkin kita mendapatkan view yang lebih jelas dari apa yang dimintingkan dan juga hasil dari Jerome Powell speak itu apa, teman-teman. Ya, jadi mungkin untuk view saat ini kita bisa pantau dulu aja range bawahnya dan ini range atas. Kemudian ini next target kalau memang kita mendapatkan another buangan lagi ya di Bitcoin. Cuman so far kalau misalkan kita lihat tadi secara volume naik nih 130% per 24 jam terakhir untuk Bitcoinnya, ya mungkin kita bisa expect setidaknya dia balik ke 116.000 something. It's okay sebenarnya untuk si Bitcoinnya, teman-teman. Ya, ini secara hourly time frame. Nah, kemudian untuk si Bitcoin palingan itu, teman-teman, ya, nggak ada yang terlalu perlu dipermasalahkan atau apa. Yang jelas adalah memang kita lihat secara short term di sini low sebelumnya terakhirnya di break, ya, kemudian next lagi low sebelumnya juga di break, and then ini juga low sebelumnya juga di break. Jadi totally secara short term kita melihat dia bearish, tapi ya secara mid to long termnya masih bullish. Kemudian untuk OP, ya, ini juga OP banyak yang request ya, ini walaupun saya jarang update OP, kali ini saya update OP, dimana ini adalah batas tengahnya sebenarnya ya di 2,1 dolar, di 2 dolar, dan ini ATH-nya di 4,8 dolar, teman-teman. Somehow per saya bikin video saat ini areanya itu masih di range bawah sebenarnya, baru mantul-mantul tipis. Range bawahnya itu nih kita bisa lihat ya, bottom 4 2022, kemudian yaitu di sekitar 0,38 sampai 0,664 dolar tuh. Ini adalah range bawahnya dia. Somehow memang baru adanya pemantulan tipis doang, teman-teman. Mantul tipis doang, belum signifikan bagaimana. Ya, kalau kita boleh tambahkan di sini secara daily, di ini adanya bullish divergence, teman-teman. Nih, RSI dan juga price action tuh, adanya bullish divergence. Oke. Di sini kita bisa lihat. Kemudian kita boleh tambahkan juga trendline resistance tuh. Somehow udah break, teman-teman nih. Ya, di sini rejection berkali-kali, rejection lagi, dan akhirnya dia break and retest. Ya, posisi retestnya pun sekarang berada di atas, balik lagi ya, di atas dari trendline resistance ini. Plus juga kita bisa lihat ya progresnya. Ini dari low ke high-nya ini merupakan satu swing, dan dia ketahan di 0,6 sampai retracement 0,7 nih. Nih. Di 0,67 sampai 0,718 dolar untuk si OP. Jadi ini bisa menjadi area pantauan terdekat ya. Kalau misalkan jebol dari situ, ya udah kita akan melihat ke swing low terakhirnya di 0,614 sampai 0,637 dolar. Ini bisa sekali dipantau untuk yang nanyain OP secara daily time frame ya. Jadi simpelnya dailynya kita udah melihat dia udah break ya, and retest. Kemudian dia lanjutin penguatan lagi, berarti kita melihat di sini adalah high point sebelumnya udah mampu di take out. Maka red candle yang kita melihat dari beberapa hari terakhir adalah part of correctionnya dia atau retracementnya dia before dia melanjutkan penguatan, atau kita bisa bilang bikin another higher high baru ya, at least dia ke 0,95 sampai ke 1 dolar, teman-teman. Ini akan coba saya tandain. Nah, di sini ya 0,926 lah sampai 0,98, ya hampir 1 dolar, teman-teman. Saya tandain dengan box merah lah. Tuh. Ya, sebelumnya SNR juga tuh. Jadi expect kurang lebih seperti ini untuk OP secara daily time. Minimal untuk kita lihat untuk time frame 4 jamnya ya, so far sih 4 jamnya dia lagi retest ya ke lowest atau swing low terakhirnya dia. Kita bisa lihat nih, ini saya markingin lebih detail lagi. 0,72 dolar sekitar area itu, dan somehow memang adanya reaksi mantul tipis-tipis, teman-teman. Tapi mengingat ada beberapa niche event yang akan kita hadapi, ya minimal mungkin kalau mantul-mantul pun kita bisa melihat terhadap MA21 dan juga di highest dia yang sebelumnya, atau kita bisa bilang juga potensi double bottom, maka ini menjadi neckline di 0,772 sampai 0,782 dolar. Ini dulu aja pantauannya, teman-teman, untuk si OP secara hourly ya.
Karena kita melihat sebelumnya pun udah di break, ya posisinya sekarang lagi retest teman-teman. Nah retest atau part of correctionnya kita juga belum tahu karena belum dapat konfirmasi apakah memang dari sini A, B, C kayak begini, atau ya udah dia setelah break and then di sini cuma bikin double bottom aja, break dari sini ya untuk lanjut naik lagi teman-teman. Makanya kita perlu lihat dulu untuk validasinya ataupun invalidasinya dari pergerakan atau movement yang sekarang kita lihat pada OP. Maka tadi ada saya markingin beberapa area krusial dulu, ya at least itu bisa menjadi salah satu pantauan ya before dia make a clear direction. Tapi secara area ataupun kita bisa bilang perspektif yang lebih besar ya, midtermnya masih oke untuk OP ya. Cuman kalau memang kita melihat jangka panjangnya atau higher time frame ya tentu ini masih di bawah. Ya tentu memberikan risk and reward yang lebih oke ketimbang koin-koin lain yang udah pumping duluan. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, hopefully bisa terbantu dan ya sampai jumpa untuk next video. Salam profit teman-teman.